pagi semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baiknya mudah-mudahan. Baik. Ada lagi nggak baik kabarnya? Satunya sama ya. Kita. Oke. Seperti biasa, hari ini kita bakal belajar mata pelajaran dari PKS ini ya. Dan sebelum kita mulai pelajaran, yang hari ini lagi tugas doa siapa? Ini boleh buat pimpin doa terlebih dahulu. Semangat balik. Oke, terima kasih. Hari ini Bapak mau absen terlebih dahulu. Untuk yang hadir ada siapa aja? Oke. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Yang belakang kelihatan nggak? Oke. Hari ini kita bakal membahas tentang kesehatan dan prosedur dasar pertolongan pertama. Dan sebelum lanjut, Bapak bakal jelasin dulu tujuan pembelajarannya. Kira-kira ngapain sih kita belajar materi hari ini? Yang pertama, kalian diharapkan sebagai peserta didik mampu buat menjelaskan tentang pengertian dari kesehatan kerja. Kemudian yang kedua itu nantinya kita sama-sama bakal belajar buat menjelaskan tentang kesehatan kerja dan juga pencegahannya secara tepat. Lanjut yang ketiga itu kita bakal bisa melaksanakan prosedurnya. Dan yang terakhir kita lihat bakal ada simulasi pengaplikasian cara memberikan pertolongan pertama. Dan kita mulai dari pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu kondisi jiwa dan sosial seorang pekerja dalam keadaan sejahtera yang memungkinkan pekerja itu buat bekerja secara maksimal dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Karena ini bakal bahaya banget ketika misalnya kalian kerja, tapi ternyata kesehatan kerja kalian itu sedang tidak maksimal. Dimulai dari prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Tapi sebelum Bapak lanjut bahas ini, Bapak bakal tampilin ada dua video yang relate lah sama materi hari. Yang mungkin kalian sebetulnya kayak masih penasaran, betul nggak sih kalau misalkan kecelakaan kerja itu ada? I should be headshot by this year. I got this amazing fiance. I won't be married this weekend because we're going to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer. So Jadi kita udah ngeliat dua video. Ini dua-duanya sama. Dua-duanya itu intinya lagi kerja di dapur terus kesiram air. Kira-kira hal ini mungkin nggak sih? Kalian selama praktek di semester 1 dan 2 ini pernah ngalamin hal ini nggak? Contoh kecilnya gini deh, kalian lagi masak, lagi goreng, tiba-tiba minyaknya jatuh ke tangan. Potong kenapa? Ini kalau juga pernah ada ceritanya deh. Tapi nggak apa-apa, karena semua kecelakaan kerja itu setiap orang punya risiko yang sama. Makanya kita belajar materi kali ini buat mengantisipasi apa yang meminimalisir lah terjadinya kecelakaan kerja. Ini ada satu peraturan dasar hukum terkait pertolongan pertama dan juga kecelakaan kerja. Ada peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2008 yang intinya setiap pengusaha itu wajib hukumnya menyediakan petugas dan fasilitas P3K di tempat kerja. Jadi ketika misalnya nanti kalian belum PKL kan ya? Nah, kalau kalian nanti udah masuk ke tempat PKL, terus kalian ngeliat ternyata
hotel, restoran, atau perusahaan tempat kalian makan itu nggak ada fasilitas kesehatannya, kalian coba iseng celutukin aja. Kayak, Pak, ini kok udah ada fasilitas kesehatannya? Padahal kan berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Bebas Migrasi Nomor 15 Tahun 2008. Kita mulai masuk ke memberikan pertolongan pertama. Di sini ada yang udah pernah ngalamin gimana caranya ngasih pertolongan pertama? Belum? Ada yang pernah kecelakaan motor nggak? Siapa? Belum ada? Oh pernah. Kenapa tuh waktu itu? Enggak. Lagi benar. Terus ada luka-luka? Sedikit. Kenapa nggak banyak? Oke. Nah, ini untuk potensi kecelakaan terjadi di dapur. Garis besarnya ada 4 jenis kecelakaan kerja. Yang pertama, perdarahan. Ini karena kita mainnya sama pisau dengan alat-alat yang tajam, sering banget terjadi. Yang kedua, luka bakar. Yang ketiga, tersedak. Dan yang terakhir, cedera sistem otot rangka. Atau yang sering kejadian itu terkilir. Lagi masak, tiba-tiba terkilir. Kira-kira masakannya ditinggalin atau dilanjutin? Iya, karena mau gimana pun ketika kalian ngalamin cedera, tolongin dulu diri kalian sendiri, jangan dipaksain buat masak. Lanjut. Apa perbedaan versi kamu? Menurut kamu apa perbedaan kira-kira? Senyumnya ini banget. Kira-kira apa? Perbedaan itu apa sih? Oke, dari Hamiso, gini doang. Doang, jadi begini. Terus jadi berdarah, kurang lebih itu ya. Ada lagi yang punya perdarahan versi lainnya? Boleh? Enggak, salah ya mungkin ya. Next. Nah, ternyata perdarahan itu artian secara medis terjadi akibat rusaknya di pembuluh darah yang disebabkan oleh roda paksa atau trauma atau penyakit. Jadi ya kalau kita bayangin simpelnya, pembuluh darah itu kayak selang. Ketika misal selang itu robek, entah itu karena benturan atau karena sayatan, itu air di dalam selangnya berkemungkinan besar buat keluar. Itu gambaran sini perdarahan. Lanjut. Buat penanganannya ada 3. Yang pertama, kita harus pahami dulu perlindungannya. Mulai dari alat pelindung diri yang digunakan. Karena ada satu prinsip, pokoknya darah yang keluar dari tubuh itu sumber penyakit. Jadi ketika misalnya kalian lagi nanganin orang dan kalian perfect nggak pakai sarung tangan, itu jangan sekali-sekali kalian bercuci tangan terus udah ambil air minum atau konsumsi makanan. Karena makanya kan kalian nggak tahu orang yang kalian tolong itu punya penyakit apa di dalam darahnya. Gitu. Terus yang kedua ada perdarahan. Ini prinsipnya ada singkatannya TRT. Yang pertama, kita langsung misal perdarahannya di sini, jempol. Jempol nanti nggak sehat apa? Udah penanganannya gimana? Ditekan dulu jadi darahnya, jadi keluarnya ditekan. Fungsinya buat menghentikan perdarahan yang keluar. Terus diangkat, elevasi. Posisinya itu di atas lebih tinggi dari jantung. Karena kalau posisinya sejajar atau di bawah jantung, itu kemungkinan jantung itu kan fungsinya buat memompa darah. Jadi kalau di bawah jantung justru aliran darahnya itu makin lebih cepat. Tapi kalau misalkan diangkat bukannya, nah itu lebih lambat alur darah buat ke luka yang berbuka. Dan yang terakhir itu ditekan pada titik tekannya. Ini nanti kalian bisa pakai alat bantuan kayak kapas atau lain yang bersih. Ketika kalian udah tekan mukanya, diangkat, ditekan lagi tuh, tambahin pakai alat-alat yang bisa nyerap darahnya. Fungsinya biar kalian tidak terlalu banyak kehilangan darah. Terus yang kedua ada perdarahan dalam. Ini kalian tahu bahasa Inggrisnya nasi? Beras. Rice. Itu prinsip yang kita pakai. Yang pertama ada rest, istirahatin. Jadi perdarahan dalam itu dia jenis perdarahan yang terjadi di dalam organ tubuh.
Misalnya apa? Misalnya contohnya kayak pasti kalian pernah bengkak sebagian besar dari kalian. Nah itu bengkak itu bukan karena kalian dijilat setan, tapi karena itu perjalanan dalam. Iya, biasanya gitu tuh kalau orang itu katanya dijilat setan, pokoknya bengkak gitu. Jadi step pertamanya itu kalian istirahat dulu bagian tubuh yang berat. Misal kalau di kaki berarti kalian jangan dulu jalan-jalan kemana-mana. Terus yang kedua itu dikompres pakai es. Yang ketiga diberi kompres itu artinya penekanan. Jadi kalau misalkan kalian melihat atlet bulu tangkis atau atlet basket, mereka biasanya pakai taping yang kayak perban, tapi warnanya biasanya coklat atau warna-warni badannya. Nah, itu namanya dikompres. Dan yang terakhir dielevasi atau ditinggikan di atas permukaan jantung, di atas jantung. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke luka bakar. Ada 3 derajat. Derajat 1, 2, 3. Yang derajat pertama, ini contoh videonya adalah kalian lagi jalan-jalan ke Pulau Bali. Terus kalian kena sinar matahari, kulit kalian tuh berasa sakit, panas. Itu bisa jadi termasuk ke luka bakar yang pertama. Dia sering dari permukaan kulit. Terus kalau misalkan yang kedua, ini justru lebih sering. Contohnya kalau kalian kena knalpot, lagi turun dari motor, gue sengaja kena knalpot. Terus biasanya betisnya tuh jadi ada yang cairan-cairan dulu gitu. Ya, ada yang pernah banyak yang pernah. Nah, itu derajat kedua. Dia ada di lapisan kulit yang kedua, epidermis. Terus yang ketiga itu, justru kalau tingkat 3 ini tuh gak beres. Tapi ini lebih berbahaya karena saking maninya jaringan kulit kalian, itu kalian udah gak bisa ngerasain sakit lagi. Terus biasanya kalau tingkat 3 ini tuh dia selain itu bagian yang di bawah epidermis sampai ke tulang mulut. Proses pembakaran itu kalian pasti udah pernah dengar overcook ya? Ya. Kalau misalnya kayak sayuran habis direbus, habis diboil, itu disarankan buat langsung dimasukin ke dalam air dingin. Fungsinya buat menghentikan proses pembakarannya. Nah itu sama halnya kayak ketika kalian melakukan pembakaran, proses pembakarannya juga harus dihentikan dengan cara simpel cara ini, dibasuh air dingin. Gitu. Kemudian yang kedua itu dilepasin pakaian atau perhiasannya dengan catatan. Kalau misalkan pakaiannya nempel, itu udah boleh langsung diangkat. Karena kan nempel ke kulit ya. Jadi solusinya adalah digunting pakaiannya. Jadi kalau emang ada lapisan pakaian yang itu udah melekat banget ke kulit, itu udah yang lama kulitnya jadi robek gitu. Terus yang ketiga itu lakukan penilaian diri. Kalian lihat dulu kira-kira ini luka bakarnya derajat berapa. Biar nanti kalian bisa nyesuaiin juga cara penolongannya. Yang keempat, luka bakar yang ditutup. Karena biasa luka bakar itu efeknya adalah kulit kalian tidak ada lagi lapisan yang melindungi. Jadinya ketika kena hembusan angin aja itu bisa berasa sakit. Terus kalau ada gelembungnya jangan dipecahin, karena mungkin ada yang pernah dengar aja tinggal pakai jarum dibakar terus ditusuk gelembungnya. Ada yang pernah dengar mitos kayak gitu? Enggak pernah. Iya, makanya coba kasih tahu ya jangan benar dulu. Ya toh, karena ketika misalnya gelembungnya kalian pecahin, nanti efeknya adalah bisa jadi malah apa? Satu perih, dua iritasi. Dan yang ketiga, gelembung itu fungsinya dia cairan alami buat menghentikan proses luka bakar. Gitu. Yang terakhir, kalau emang luka bakarnya parah banget, itu silakan kalian pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, terusnya ada penanganan luka bakar listrik. Bahasa lainnya kalau di kitab setrum. Yang pertama itu kita nggak boleh asal misal ada orang lagi setrum, terus kita sosokan nangani misal tangannya ditarik. Setuju. Yang ada itu malah setrum. Harusnya cuma satu orang yang jadi korban, ini malah jadi berdua. Dan caranya lagi ada orang ketiga, dia itu juga soalnya dengan cara yang sama. Gitu. Jadi matikan dulu alas listriknya. Terus yang kedua itu jauhkan korban dari sumber listrik tanpa kontak langsung. Bisa caranya itu pakai kayu. Kalau kita megang kabel ini, kabelnya coba disingkirin pakai kayu. Atau
Yang ketiga sama, lakukan penilaian ini. Keempat, tutup dengan penutup. Dan terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Nah ini kalau sudah di sini ada berlangsung sambil nggak bisa nafas. Ada belum ada. Biasa doang ya. Mudah-mudahan jangan, karena kalau sedang ini kelihatannya simpel, tapi bahaya banget karena gak sedikit orang-orang yang ujung-ujungnya meninggal karena awalnya sedang, apalagi gua bayi gitu. Jadi pengantinnya itu tersumbat dan jalan nafas, juga ada benda asing atau struktur anatomis. Jadi nggak cuma karena makan, karena bisa aja karena ya kesel sama media kalian sendiri. Ketika kalian lagi pingsan dan bisa juga kepingsan saja. Terus atau kalian bisa lagi ada yang maaf epilepsi, kalian nggak bisa ngontrol badan kalian, lagi kejang-kejang, tiba-tiba lidah kalian itu bisa juga. Ya nggak masalah kalau kalian mikirnya ini apa gitu, karena itu yang bisa terjadi. Jadi ketika kalian melihat orang epilepsi itu coba dicek juga apakah lidahnya masih ada atau enggak, karena akhirnya lidahnya itu ketolan terus nyumbat jalan nafasnya, akhirnya dia nggak bisa nafas, meninggal. Buat pertolongannya ini namanya ada perangkat Cambridge. Jadi simpel aja sebetulnya penanganannya, sekedar kayak mesra ya, dibeluk dari belakang, terus gak cuma sekedar itu, tapi si korban orang yang tersebut juga harus dikasih makan. Dan kenapa sih Pak? Kan kalau misalkan kesel itu ditenggorokan, tapi kok yang dikasih penekanan itu kayak ya kalau misalkan ditekan yang ditenggorokan ya makin dicek gitu. Kita mempercepat namanya. Itu makanya dikasih perangkat di sini, fungsinya buat ngasih tekanan, buat memicu si penghalang jalan nafasnya itu keluar. Lanjut. Nah, terus ini ada cedera sistem otot rangka. Dia cedera yang terjadi pada tulang, sendi, jaringan ikat atau otot. Lanjut. Contoh yang sering terjadi ada dua. Yang pertama patah tulang, yang kedua tergilir. Jadi kalau buat patah tulang itu dia putusnya sebagian atau seluruh jaringan tulang. Terus kalau tergilir itu robek atau putusnya jaringan ikat sekitar sini. Lanjut. Ini buat penanganannya. Mungkin kalian udah sering banget ngelatih di film-film. Namanya pembidayaan. Alatnya juga gampang. Yang penting kalian punya dua barang yang bentuknya itu dia semacam batangan gitu lah. Misal sapu, bengkel, itu bisa. Atau bahkan kalau kalian patah jari tangannya, itu kalian bisa pakai pensil atau pulpen buat jadi bidet darurat. Gitu. Prinsipnya bagian yang patahnya itu ditaruhin pakai dua batangan kayu misal, nah patah di sini. Nah, ini kalian habisin pakai dua batang kayu. Kemudian diikat. Fungsinya buat apa? Fungsinya sebetulnya buat imobilisasi, buat mencegah pergerakan. Terus ada tergilir. Untuk tergilir ini prinsipnya rise sama yang sebelumnya. Di dulu istirahat, kemudian dikasih es, diberi penekanan pakai tapping, terus yang terakhir di elevasi. Nice. Itu aja materi kita buat hari ini. Hari berikutnya nih. Oke, itu. Kita lanjut ke penegasan. Jadi di sini nanti kita bakal simulasi terkait pertolongan pertama yang tadi sudah dijelasin. Yang untuk tugas ada di slide selanjutnya. Nah, ini Bapak udah ada 4 studi kasus. Yang pertama buat orang orang cek kesiram lalu dia anaknya sehingga diperlukan untuk Bapak yang kedua. Oke, terima kasih. Kasus pertama tentang luka bakar. Kasus kedua. Salah satu gawaran orang terjatuh dan mengalami patah tulang berbentuk bagian
Oke, terima kasih. Kasus kedua tentang patah tulang. Berarti mana siapa ini? Kasus ketiga. Biasanya dia lagi nakal gitu. Habisnya ngerjain apa dia malah iya, langsung kena aja. Terus dia potong lanjut dong, Kak. Silakan. Salah satu korban seksual mengalami perdarahan terbuka pada bagian telapak tangannya karena terkena sayatan pisau. Oke, terima kasih. Total ada 4 kasus. Masing-masing mewakili yang tadi kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi di Bogor. Next. Nah, ini nanti buat formatnya. Silakan kalian bikin aja di masing-masing perwakilan kelompok di buku tulisnya. Kontennya ada deskripsi kasus yang kalian jelasin, kemudian penanganannya kayak gimana berdasarkan yang tadi udah kita sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, cukup. Ya. Kalau setelah ini kalian ada yang masih penasaran atau mau coba tanya-tanya atau kayak Pak, kalau misalkan kasusnya yang ini yang itu gimana penanganannya? Silakan kalian bisa langsung WhatsApp Bapak atau hubungi Bapak. Untuk studi kasus ini penugasannya nanti akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup. Oke. Kira-kira siapa nih yang bisa ngasih kesimpulan dari seluruh materi yang tadi udah dibahas nanti? Iya. Silakan. Saya deh. Oke, silakan. Kesimpulannya kita membahas kecelakaan kerja. Ada beberapa kecelakaan kerja yaitu kayak perdarahan, luka bakar, terus apa namanya kekilir sama patah tulang dan juga ada penanganannya masih dari kejadian luka bakar dari kecelakaan kerja tersebut. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi yang mana, Bre? Sepakat berarti ya? Ya, jadi ini ya, menambahkan yang tadi sudah disampaikan. Kita tuh penting buat tahu kira-kira pertolongan dasar apa sih yang harus kita lakukan, karena jangan sampai ada satu kecelakaan yang kita kalau ini penanganannya simpel, ini penanganannya gampang, tapi karena kita nggak tahu ilmunya atau kita udah tahu tapi nggak berani buat ngasih pertolongan, nyawa orang itu bisa jadi terancam dalam hidup, entah itu teman kita, keluarga, sahabat, siapapun itu. Jadi ini pentingnya materi hari ini. Silakan kalian buat rangkumannya, kemudian untuk tugasnya nanti dikerjakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga untuk pertemuan selanjutnya kita bakal membahas materi tentang praktik dasar memasak. Nanti dijamin juga sekalian uniform sama pisaunya. Kita biar langsung praktek setelah yang dari materi. Oke. Jadi silakan dipimpin kembali untuk jalannya. Jadi,